Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak TKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan kedua pengembangan diri kelas 10 OTKP. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai orientasi sekolah baru, yaitu mengenal SMK Wahid Hasim. Berbicara mengenai orientasi sekolah baru pasti berhubungan dengan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalian sudah pernah mengikuti MPLS di awal sebelum pembelajaran daring kemarin ya. Fungsi MPLS ada dua. Yang pertama yaitu sebagai wahana guna menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan dan lingkungan sosial. Yang kedua, sebagai wahana untuk mengenal bagaimana lingkungan barunya serta siapa dan apa saja yang ada di sana sehingga mampu dijadikan pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua, tujuan MPLS menurut Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Yang pertama yaitu mengenali potensi diri siswa baru. Yang kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Yang kelima, menumbuhkan perilaku positif. Hal-hal yang perlu dipahami siswa baru utamanya ada 5. Yang pertama adalah lingkungan sekolah, kemudian fasilitas sekolah, visi dan misi sekolah, struktur organisasi, dan personel sekolah. Lingkungan sekolah yaitu lingkungan pendidikan, tempat di mana proses belajar mengajar berlangsung yang akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang kepribadian siswa. Lingkungan sekolah dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan akademis. Lingkungan fisik meliputi sarana dan prasarana belajar, sumber belajar, dan media pembelajaran. Lingkungan sosial meliputi hubungan yang terjalin antar siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan tenaga kependidikan. Sedangkan lingkungan akademis itu meliputi suasana sekolah yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah visi dan misi sekolah. Sekolah akan berhasil efektif apabila semua warga sekolah memahami dan melaksanakan misi dan visi yang dibangun oleh sekolah. Apa sih visi dan misi itu? Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh semua warga sekolah. Visi sekolah dijadikan sebagai cita-cita bersama serta memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan bagi warga sekolah. Sedangkan misi adalah tindakan untuk mewujudkan atau merealisasikan visi tersebut. Visi SMK Wahid Hasim: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan misi SMK Wahid Hasim ada 5. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pembelajaran pendidikan agama. Yang kedua, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan penguasaan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DUJI atau dunia usaha dan dunia industri. Yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang keempat, menyiapkan pendidik dan sumber daya kependidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan potensi peserta didik. Yang kelima, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Nah, selanjutnya adalah tentang struktur organisasi sekolah, yaitu susunan komponen-komponen yang ada dalam sekolah yang berfungsi untuk menjalankan tugas yang berkaitan dengan sekolah. Berikut ini struktur organisasi sekolah yang ada di SMK Wahid Hasim. Seperti ini ya, silahkan dipahami sendiri. Selanjutnya adalah personel sekolah. Bu Dewi akan menampilkan foto personel sekolah mulai dari pimpinan sekolah, kepala kompetensi keahlian, guru BK dan pembina OSIS, wali kelas 10, serta tata usaha atau tenaga kependidikan. Ini adalah jajaran pimpinan sekolah. Selanjutnya ini adalah kepala kompetensi keahlian. Ada 3 ya, sesuai dengan jurusan yang ada di SMK Wahid Hasim, yaitu ada multimedia, OTKP, dan AKN.
Kemudian ini adalah guru BK dan pembina OSIS. Selanjutnya ini adalah wali kelas untuk 10 OTKP tahun pelajaran 2021-2022. Ada 4 kelas ya untuk OTKP. Dan ini untuk AKL juga ada 4 kelas. Kemudian untuk MM sama juga ada 4 kelas. Selanjutnya ini adalah staf tata usaha atau tenaga kependidikan yang ada di SMK Wahid Hasim. Nah, selanjutnya adalah tentang kurikulum sekolah. Apa sih kurikulum sekolah? Yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini adalah menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Fungsi kurikulum berdasarkan kepentingan pendidikan ada 6. Yang pertama, kurikulum menjadi media untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum sangat penting untuk perkembangan siswa karena pendidikan dapat membentuk karakter individu yang mandiri dan bermanfaat. Yang ketiga, kurikulum itu penting bagi pendidik agar dapat melakukan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat, kurikulum itu juga penting untuk pimpinan sebagai pedoman untuk memperbaiki kualitas belajar siswa supaya lebih kondusif serta menjadi acuan untuk melakukan proses pembelajaran. Yang kelima, kurikulum penting bagi orang tua siswa untuk membina anaknya dalam belajar. Dan yang keenam, kurikulum berperan bagi masyarakat khususnya dalam memperlancar pelaksanaan program pendidikan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang tata tertib sekolah, yaitu seperangkat peraturan yang dibuat untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar. Tata tertib sekolah ini dibuat secara resmi berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah. Tata tertib sekolah memuat hal-hal yang diwajibkan dan hal yang dilarang untuk siswa selama berada di lingkungan sekolah. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka sekolah berhak untuk memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, saya rasa Ibu cukup memberikan materi sampai di sini. Kita langsung ke tugas 1 ya. Kalian buat rangkuman tentang materi mengenal SMK Wahid Hasim. Rangkuman ditulis tangan di kertas HVS sesuai dengan pemahaman dan kreativitas masing-masing kalian. Pengumpulan file berupa foto yang diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 10 OTKP di bagian tugas 1 dengan format nama _kelas. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah diberi komentar dan ada feedback nilai yang kalian dapatkan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Oke. Always do your best, stay safe, stay healthy, stay happy, have a nice day ya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.